Niken, bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh yang semakin modern saat ini? Ya, Robert, menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, tepatnya sebenarnya pada Hari Raya Tawur Kesanga yang nanti akan jatuh pada tanggal 30 Maret 2014, Bali ini punya sebuah tradisi yang biasanya sangat ditunggu-tunggu, yakni Festival Ogoh-Ogoh. Saat ini saya sudah dikitari ada ratusan ogoh-ogoh yang berada di sini, dan saya juga sudah ditemani Bli Komang, ini salah satu pembuat ogoh-ogoh. Kita akan ngobrol sedikit dengan Bli Komang. Ini masih menyelesaikan satu ogoh-ogoh ya, Bli ya? Ini ada pesanan sedikit. Selamat siang, Bli. Siang. Bli, tadi ketika masuk di sini saya terkagum-kagum nih, Bli, bahwa sekarang ogoh-ogoh bentuknya sudah luar biasa, macam-macam, sudah banyak. Ini kalau mendekati Nyepi gini sampai berapa pesanan ogoh-ogoh, Bli? Untuk saat ini, ogoh-ogoh yang sudah jalan, yang sudah dikeluarkan, ogoh-ogoh dewasa aja kurang lebih sekitar 250. Habis itu ditambah dengan ogoh-ogoh anak-anak sekitar lagi 150. Itu juga pesanan yang belum juga dari kepala bahan-bahan yang lain. Kepala ogoh-ogoh aja sekarang untuk tahun ini sampai 350. Banyak juga ya, 350. Padahal kalau melihat pengerjaannya cukup rumit juga nih. Tadi kan kami sempat mengikuti dari bahan dasarnya styrofoam ya, kotak-kotak besar, kemudian apa istilahnya dipahat juga ya, menjadi bentuk tubuh dan akhirnya disatukan sama kepala. Ini kalau yang sedang dilakukan ini proses finishing ya. Ini kan salah satu bentuk kalau di Bali bilang raksasa celolo ya. Celolo ya, yang dominan kepalanya setengah botak kan seperti itu. Ini tahap finishing, penyelesaian dari untuk kepalanya, untuk kepala ogoh-ogoh. Sekarang bahan yang dipergunakan praktis, Mbak. Bahan yang dipergunakan sekarang itu mempergunakan bahan styrofoam. Styrofoam kalau dulu masih belum ada kemajuan teknologi, masih mempergunakan istilahnya bambu. Tapi Bli, kalau pakai styrofoam ini kan suka ada kekhawatiran bahwa nanti ketika limbahnya ini mau dikemanakan atau ketika dibakar akan mencemari udara. Gimana Bli mengatasi kekhawatiran penggunaan styrofoam itu? Kalau dipikir-pikir, Mbak, apa sih yang tidak mencemari? Jangankan limbah dan lain sebagainya, diri kita sendiri aja kalau tidak bisa membawa diri bisa mencemari orang lain ya kan. Kalau berbicara tentang masalah pencemaran sih, kalau di Bali istilahnya ogoh-ogoh itu ada istilahnya pasupati atau penghidupan untuk mengisi taksu istilahnya, menaruh roh. Kalau memang ogoh-ogoh itu dipasupati atau dihidupkan, ya dia berhak dilebur kembali atau diperlino istilahnya. Perlino kalau kepercayaan orang di Bali sih ada dua, Mbak. Ada mempergunakan api dan ada juga mempergunakan air. Dengan jalan seperti itu pun tidak usah harus dengan api, harus dibakar menyebabkan polusi, tidak harus seperti itu. Ya, bisa. Dengan air pun kita bisa memperlino. Artinya kalau disiram dengan air sebenarnya ogoh-ogoh ini tidak diperciki ya, tidak rusak, jadi tahun depan masih bisa dipakai lagi. Tahun depan bisa dipakai lagi. Kenapa kita mesti repot? Bahkan bisa dipajang untuk di for sale, dijual lagi kan untuk wisatawan. Kalau kita berpikir untuk masalah ekonomi kan untung juga kan. Ini kalau kita sedikit flashback mengenai apa nih istilahnya sejarah atau makna dari ogoh-ogohnya apa sih? Ogoh-ogoh dulu ini kan merupakan sebuah budaya baru ya, Pak. Kalau dulu mau bubu istilahnya sekitar kurang lebih tahun 1980 disahkan oleh oleh presiden kita Pak Harto pada waktu itu, baru disahkan tentang masalah ogoh-ogoh pengerupuan. Tidak ada ogoh-ogoh pun pengerupuan Nyepi itu tetap jalan. Artinya ini menjadi salah satu bagian budaya baru. Dan sekarang ini yang menjadi permasalahannya, bisa nggak kita sebagai generasi muda atau generasi sekarang ini untuk mempertahankan budaya yang telah diwarisi sekarang? Karena saya melihat kalau ini sampai aset budaya ini sampai dihilangkan, mungkin Bali itu gimana ya, tidak akan salah satu budayanya, salah satu karismanya akan memudar. Baik, ini memang salah satu budaya, dan ini kalau tidak salah seluruhnya dikerjakan oleh anak muda Bali ya, Bli, pengerjaannya, konsepnya, bahkan bentuknya yang luar biasa, macam-macam. Maaf Bli, kita waktunya juga tidak banyak. Terima kasih atas penjelasannya, dan tadi saya sudah diajak muter-muter sambil diajarin membuat ogoh-ogoh. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Bali, tepatnya di Jalan Raya Sesetan, ini di sanggar pembuatan gitu ya, Bli? Sanggar Gases ya. Sanggar Gases Bali. Kita kembali kepada Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Priska Niken atas informasi Anda dari Bali.